Lebih dari 0 ini kan berarti dia molor kan. Kalau kurang dari 0 kan berarti kan minus 1, minus 2, minus 3, itu hitung-hitungannya. Maka dianggap cepat. Nah, kalau ini kan lebih dari 0 berarti ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, berarti dia molor. Molornya berapa hari? Nah, baru balik lagi di channel Guido Formula. Oke, kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial personal budget. Nah, kemarin itu kan kita sudah menyelesaikan yang perihal buku piutang dan transaksi piutang keluar. Nah, seperti di sini ya. Oke, jadi di sini ada transaksi piutang keluar. Jadi untuk flashback kepada kalian semua bahwa piutang keluar ini kita yang memberikan pinjaman kepada yang bersangkutan. Jadi di sini ada namanya Edi Sasongko, itu meminjam uang kepada diri kita atau kalian nantinya dengan sejumlah 100.000 ya, dari sumber dana dompet, terus janji bayarnya tanggal 5 bulan 10. Nah, di sini datanya, nomor HP, dan di sini update sisa piutang. Nanti di semua ini bakal nginduknya di BK piutang. Nah, beberapa kolom di sini ada yang belum bisa diisi karena untuk pengisiannya kita butuh buat sheet baru, yaitu terkait dengan TR piutang masuk. Nah, kan untuk yang keluar sudah kita buat, jadi kita buat yang masuknya. Jadi kalau piutang masuk itu berarti mereka yang minjam uang ke kita sudah membalikkan atau mengembalikan sejumlah uang tersebut kepada kita. Nanti bakal kita tahu update-nya itu bakal ada status lunas dan belum lunas. Nanti bakal muncul di sini. Nah, jadi nanti kita bisa tahu, oh si A ini masih utang dengan saya sekian, si B masih utang dengan saya sekian, tanpa perlu kita mengira-ngira ataupun buat catatan-catatan yang random gitu. Jadi di sini terstruktur, jadi bisa kita lihat rekam jejaknya juga. Oke, langsung saja kita buat. Oke, sheetnya kita ubah dulu namanya. Nama sheetnya kita jadikan TR piutang masuk. Nah, di sini bebas kalian mau buatnya seperti apa. Oke, kita lihat dulu di filenya, file yang sudah saya lampirkan di kolom deskripsi. Untuk TR piutang masuk itu, nah kira-kira headernya itu memang seperti ini ya, berisikan tanggal, jumlah, keterangan, kategori, tujuan dana, dan ID pembayar, serta tak lupa juga ada update saldonya. Oke, simple. Sekarang kita terapkan. Oke, maksudnya sudah saya buat headernya, tapi di sini kita ada custom sedikit. Untuk di file sebelumnya kan di sini terkait ada update saldo, di mana di sini ngetracknya malah ke dompet 700.000. Padahal kan kita pengen tahu sisa piutang dari kerabat kita itu berapa. Misalnya dari si Iwan PY ini, ID Iwan PY 1, itu tinggal berapa sih hutangnya. Jadi sebenarnya kita untuk di transaksi piutang masuk tidak butuh amat terkait dengan update saldo. Yang penting itu update dari sisa hutangnya atau sisa piutang yang bersangkutan. Oke, walaupun 0 ya tetap tertulis 0 di situ. Oke, sekarang kita di sini nanti kita custom. Jadi kita coba isi dulu. Oh, sorry, maksudnya kita perbaiki dulu. Ini untuk merapikan ini header-headernya kita merge dulu. Jadikan font size-nya 20. Lalu kita tengahin. Nah. Oh, size-nya belum ya. 20. Oke, sekarang sudah. Sekarang kita masukin tanggal hari ini. Kebetulan hari ini tanggal 25 bulan 9 tahun 2025. Jumlahnya kita pakai angka kecil saja, 50.000. Biar kita nanti enak melihat dari hasil update piutangnya. Karena kalau kita sesuaikan dengan jumlah si peminjam, takutnya jadi 0 kan, jadi kita tidak bisa melihat dari update piutang ini apakah sudah terkoneksi dengan baik atau belum. Di sini kita jadikan format rupiah. Oke. Lalu untuk keterangan itu di sini anggap saja si Edi Sasongko bayar hutang. Pencil 50.000. Edi
nyicil hutang. Oke, ini kita wrap dulu. Untuk kategorinya itu kita pakai ikut rumus ini, itu jadi sama dengan if jika A3 sama dengan kosong atau string kosong, maka nilai true-nya kembalikan ke nilai kosong juga. Sebaliknya, jikalau A3 itu tidak kosong atau berisikan nilai tanggal, maka lakukan pengisian teks ataupun string. Di sini kita tulis saja bayar piutang. Oke, jangan lupa tutup itu petiknya, lalu tutup kurung, enter. Oke, sekarang kita terapkan ke semua baris D sampai D1000, lalu Ctrl Shift panah atas, kita kembali ke atas. Lalu tujuan dana ini kita pakai namanya validasinya juga, data validasinya kita akan mengarah ke BK saldo atau ya betul, ke BK saldo, karena ya seperti yang saya bahas sebelumnya, bahwa untuk dompet itu nginduknya memang di BK saldo. Oke, langsung saja kita masukkan drop down. Lalu untuk penerapannya di bagian E3 ini kita terapkan sampai ke E1000. Jadi cukup E3.2 sampai E. Lalu untuk kriterianya kita pakai drop down from range. Nah, sekarang kita klik yang ini, select data range-nya, lalu kita mengarahkan ke BK saldo, lalu pilih di BK saldo pada sel B5, maksudnya A5, sorry, A5, A4, sorry ya, tulis saja A4, lalu titik 2 sampai A1000 atau A. Bentar lagi loading ya. Nah, oke. Sorry tadi ya biasalah rada-rada error sedikit ya. Lalu untuk ininya kita ubah juga advanced options-nya. Karena saya suka pakai yang raw, jadi saya jadikan raw, the down. Lalu kembali ke piutang masuk. Jadi sudah ini ya, sudah diterapkan semua, ini masuk semua. Sekarang tujuan dana. Nah, tujuan dana ini ketika si Edi itu bayar nanti masuknya kemana? Biasanya kan kalau orang bayar cash nyicil gitu ya, masuknya ke dompet lah ya, karena dia berupa cash biasanya. Mungkin juga bisa transfer, cuman untuk kasus kali ini kita pakai ke dompet saja. Lalu ID pembayar juga kita masukkan validasi data. Kalau untuk ID pembayar ini masuknya itu ke BK piutang, karena disitu sudah berisikan daftar nama-nama mereka. Kita pilih lagi ke drop down, lalu terapkan dari F3 sampai F, lalu pilih drop down from range lagi, kita select area, lalu beranjak kembali ke BK piutang, lalu pilih ke A3, berarti A3 sampai A. Oke, nah jadi nanti ketika ada nama baru ataupun ID pembayar baru, ketika ada yang berhutang baru dengan kita, nanti bakal otomatis masuk juga di validasi datanya, jadi tidak perlu input manual lagi karena sudah di set dengan drop down from range ataupun data validasi. Oke, jadikan raw, baru down. Sekarang kembali ke piutang masuk. Nah, ID pembayarnya si Edi Sasongko ya. Oke, kita klik Edi Sasongko 1. Nah, jadi untuk update piutangnya ini kita rapikan dulu. Tenahin. Jadi di sini kita tambah juga lah statusnya. Nanti status untuk lunas atau belum lunasnya. Nanti kita samakan dengan rumus yang di TR piutang keluar di sini ya. Kita selesaikan dulu. Nah, jadi ini kan udah masuk di sini ya, atas nama si Edi Sasongko. Lalu kita kembali ke BK piutang. Nah, tanggal bayar ini kita harus ini ya, sesuaikan lagi. Ini kita gunakan match dan index kayak biasa. Ini kita cek dulu di BK piutang. Nah, lalu untuk tanggal bayar itu tuh rumusnya masih menggunakan index dan match. Oke. Sekarang kita lakukan sama dengan if
lalu lakukan percondition di awal dulu. Jika kosong A3 maka kembalikan nilai string kosong, lalu ketika salah ataupun ada berisikan nilai, kita lempar dulu ke if error. Kita biasakan menggunakan if error. Lalu jika ada value atau value-nya tidak error, berarti kita bisa lanjut ke function index. Nah, nanti dari function index ini kita mengambilnya berdasarkan referensi mana. Oke, untuk index kita bakal ngambil tanggal bayar kan yang kita butuhkan, berarti masuknya di TR piutang masuk di ini ya, di rentang A3 sampai A. Jadi kita pengen ngambil semua, tapi ngambil semua nanti menggunakan kondisi yang satunya lagi, yaitu kita menggunakan function match. Oke, sebelum ke match kita jadikan dulu ini absolute. Oke, agar ketika di drag nanti di BK piutang dia tidak jadi A4 ke A atau A5 ke A, jadi dia bakal tetap kekal menggunakan dari A3, jadi tidak perlu diubah-ubah lagi rumusnya. Sekarang titik koma, lalu masukkan match-nya. Match, balik lagi ke tadi ke awalnya BK piutang, berarti kita matchingnya itu mau dengan siapa, berarti kan dari arah, karena kita masukkan rumusnya di D3 berarti acuannya dari A3. Jika A3, nah bagaimana bisa tahu A3 ini Edi Sasongko 1? Tentu ngambil referensinya lagi dari TR piutang masuk. Di referensinya dari sini, ini ketutup ya. Oke, kalau tidak salah itu di bagian D. Berarti D3. Harusnya F sih, karena dia ID pembayar kan. Sorry kita ulangi, F3 sampai F, jadikan absolute. Jangan lupa eksak nilainya, tutup sekali lagi, baru selesaikan if errornya. Jika error, karena itu berisikan nama, errornya kita pakai string kosong saja. Oke, tutup. Itu sudah berisi angka. Kenapa angkanya bisa seperti ini? Karena belum kita ubah format tanggalnya. Sekarang kita copy dulu, baru Ctrl Shift bawah, lalu Ctrl D, kan tadi udah kita copy. Lalu kita setup dulu format pendidikan tanggal. Kita ulangi lagi ke bawah, pilih format, lalu number. Ini karena saya sudah buat custom, karena saya suka dengan format dari menghitungnya dari tanggal, bulan, dan tahun. Oke, kita kembali ke atas. Tuh, sudah dibayar tanggal 25. Kemarin kan tanggal piutangnya itu, tanggal si Edi ini minjem ke saya itu kan tanggal 23 bulan 9. Berarti ya cuman selang 3 hari. Janji bayarnya itu tanggal 5 bulan 10. Oke. Sekarang untuk status itu bagaimana statusnya? Kita lihat dulu di sini. Nah, di sini ada keterangan. Ini lumayan panjang rumusnya. Nanti saya copy saja. Nanti setelah di copy bakal saya jelasin. Jadi di sini biar lebih ini mengefisiensikan waktu, biar tidak terlalu panjang videonya. Jadi status nih kita copy dulu. Lalu kita terapkan di sini, sana, karena kolomnya sama. Jadi kita hanya penyesuaian. Oke, dari awal di sini if. Jadi dikondisikan if D3. Oke, close dulu. D3 itu mana? D3 itu di sini. Ini kan berarti kan di tanggal bayar kan? Iya betul, tanggal bayar. Jika kosong, maka kembalikan nilainya menjadi string kosong. Oke. Jika tidak kosong dan ternyata memiliki nilai, alias nilainya itu berupa tanggal, berarti bakal melewati namanya if error. Nah, jika if errornya itu memiliki nilai ataupun tidak NA, tidak salah, apa ini maksudnya kalau salah, berarti kita jalankan lagi namanya let. Nah, jadi let ini kita mendeklarasikan sebuah variabel. Jadi variabel selisih ini berisikan dari argumen ataupun ini nilai dari D3 dikurang E3. Nah, jadi selisih ini berisikan nilai dari D3. Ini D3 dikurang dengan E3. Maksudnya dikurang di sini tanggal bayar itu kan pasti setelah dari janji bayar. Misalnya kan janji bayar kan tanggal 5 bulan 10. Nah, jadi di sini rentangnya dari D3 ke E3. Oke. Tanggal bayarnya itu kan 25. Berarti dia biasanya nanti akan ada selisih. Nah, maka ditulis di sini, saya nulisnya menjadi variabel selisih. Lalu
Setelah dideklarasikan seperti ini, lanjut ke itu if else, atau ini perkondisian yang bisa bertingkat gitu. Maksudnya ini kalau pernah dengar istilahnya, ini if berlapis gitu, daripada nanti pengulangan if, jadi alangkah lebih efisiennya langsung menggunakan if else. Jadi cukup ditulis sekali if else, baru masukin variabel selisihnya ini, itu selisih. Jadi jika selisih kurang dari 0, nah, jadi jika rentang dari D3 sampai E3 ini 0, kurang dari 0, maka statusnya menjadi cepat. Oke. Lalu setelah masuk teks cepat atau kata cepat ini, nanti kita masukin lagi Fs itu nilai absolut dari selisih. Berapa sih absolutnya selisih ini? Cepat 2 hari ke, atau cepat 4 hari, atau cepat 5 hari. Nah, jadi di sini bakal tersusun misalnya cepat 4 hari. Oke. Tadi kan harinya dari mana? Harinya itu ini dari penambahan dari teks ini. Jadi ini adalah penghubung ya. Penghubung ini kan cepat, lalu dihubungkan lagi dengan nilai absolut dari nilai selisih ini. Oke, lalu dihubungkan lagi menggunakan teks hari. Nah, jadi nanti ketahuan, misalnya kan dari tanggal 25 bulan 9 ke tanggal 5 bulan 10, otomatis kan dia cepat, berarti cepatnya cepat sekitar 9 hari ya, kurang lebih ya. Oke, cepat 9 hari, nanti kita lihat hasilnya. Lalu bertingkat lagi if-nya, selisihnya jika lebih dari 0 ini kan berarti dia molor kan. Kalau kurang dari 0 kan berarti kan minus 1, minus 2, minus 3, itu hitungannya, maka dianggap cepat. Nah, kalau ini kan lebih dari 0 berarti ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, berarti dia molornya berapa hari. Nah, baru dimasukin nilai selisihnya di situ. Ini kan jadi pertanyaan, kenapa di sini menggunakan absolut? Karena kalau tidak menggunakan absolut hasilnya pasti minus. Nah, gitu. Jadi untuk yang kedua ini, ketika molor itu berarti kan lebih dari 0, berarti kan plus 1, plus 2, plus 3. Berarti cukup masukkan ini variabel selisih saja, karena dia pasti hasilnya plus. Baru di sini ditambahkan lagi dengan tambahan teks hari. Oke. Lalu selisih sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 0 berarti dia tepat waktu. Misalnya janjinya tanggal 5 bulan 10, lalu dia bayarnya tepat di tanggal 5 bulan 10, berarti ya hasilnya 0. Jika sama dengan 0 berarti hasilnya tepat waktu. Nah, coba kita enter. Tuh. Oh, cepat 10 hari, bukan cepat 9 hari. Oke. Mungkin bisa diulangi lagi untuk bagian penjelasannya, atau kalian bisa menelaah sendiri dari file yang saya berikan tersebut. Berarti di sini si Edi Sasongko itu cepat 10 hari statusnya. Berarti dia ini lumayan amanah. Sedangkan nomor HP-nya sudah diisi tadi berdasarkan dari piutang keluar. Jadi dari TR piutang masuk itu cukup ngambil lagi datanya. Kalau di piutang masuk ini kan tuh tidak perlu masukkan nomor HP, karena nomor HP-nya sudah terdata di sini. Jadi kita tidak usah masukkan itu ya, data yang terlalu redundan, terlalu banyak pengulangan. Jumlah juga sudah, sekarang dibayar. Nah, dibayar ini nilai realnya yang dia bayar. Tadi kan si Edi Sasongko itu bayarnya 50.000. Oke. Berarti di sini untuk backup piutangnya ini harus masuknya 50.000. Berarti kita menggunakan apa? Indeks. Oke, berarti menggunakan sum ifs. Oke. Ngambilnya dari B3. Oke. Lalu dengan perkondisian dari F. Oke, berarti begini. Sama dengan dulu, biasakan menggunakan perkondisian di awal. If bentar. Saya perbaiki dulu ini, biar enak dilihat lah. Oke. Berarti sama dengan if. Berarti kita patokkan dengan di sini sajalah. If A3 sama dengan kosong, kita kembalikan string kosong. Lalu if errornya jangan lupa. Lalu sum ifs. Oke, sum ifs kita mau menghitung jumlah dibayar, berarti masuk ke TR piutang masuk. Nah,
Sub ifs-nya yang mau kita hitung itu berarti kan di B3. Oke. B3 dan seterusnya sampai ke B1000. Jadikan absolut. Oke, sekarang kita masukkan kriteria. Kriterianya harus sesuai dengan ID pembayar. Karena ID pembayar ini kan sudah di setting unik setiap transaksi piutang. Nanti kita klik di F3 sampai F. Jadikan absolut. Nah, nanti dari ID pembayar yang di transaksi masuk ini alias yang di F3 sampai F itu validasi datanya disesuaikan dengan BK piutang di sel A3 di sini. Karena kita startnya di I3. Berarti harus sesuai dengan A3. Edi Sasongko 1 A3 harus sesuai dengan yang di F3 piutang masuk. Jadi nanti ketika nama-nama lain-lainnya sudah muncul ke bawah, nanti sub ifs-nya baru berjalan menyesuaikan nama Edi Sasongko ini. Jadi misalnya ada nama lain, ada nama Rian, Ivan, dan lain-lain, itu tidak bakal terjumlahkan di bagian piutangnya si Edi Sasongko. Jadi hanya nama Edi Sasongko saja. Oke, balik lagi ke BK piutang. Ini sudah keluar ya highlight-nya. Lalu tutup kurung, langsung enter. Jadikan rupiah dulu. Tapi sekalian saja kita Ctrl C atau copy, Ctrl Shift bawah, lalu Ctrl D. Lalu formatnya jangan lupa kita jadikan rupiah. Nah, kita balik ke atas. Oke. Nah, sudah keluar ya statusnya dibayar. Si Edi Sasongko itu, Edi Sasongko sudah bayar 50.000, sisa piutangnya 50.000. Karena kemarin kan dia minjam itu 100.000, baru bayar 50.000, berarti sisa piutangnya 50.000. Oke. Sedangkan si Andi Sanjaya ini belum sama sekali membayar. Tuh. Sedangkan janji bayarnya itu di tanggal 25 bulan 9. Oke, sekarang kita kita masuknya. Untuk si Andi tadi buat tanggalnya dulu. Tadi kan dia pinjam 500.000. Coba kita asumsikan si Andi ini melunaskan hutangnya. Kita buat 500.000. Oke. Lalu ini pelunasan ya, keterangannya. Pelunasan Andi. Tujuan dananya ini anggap saja dia transfer ke rekening BCA. Jadi si Andi ini transfernya ke BCA. Lalu ID pembayarnya kita pilih Andi Sanjaya. Nah, sekarang kita balik ke BK piutang, kita lihat hasilnya. Oh bentar, ini udah keluar sih, cuman ininya belum saya copy ke bawah. Kita copy dulu, Ctrl C, lalu ke bawah, Ctrl D, lalu kembali ke atas. Oke. Tuh statusnya tepat waktu untuk Andi Sanjaya karena sesuai dengan janji bayar tanggal 25 bulan 9, real time dibayarnya itu tanggal 25 bulan 9 juga. Jadi statusnya tepat waktu. Nomor HP sudah sesuai dari piutang keluarnya. Jumlah yang dipinjam itu 500.000, lalu dibayar 500.000, berarti sisa piutangnya 0 alias lunas. Oke. Sekarang kita kembali ke TR piutang masuk. Nah, di sini kita lakukan dulu namanya update piutang. Sebelumnya kita ambil dulu dari sini, sama saja di sini. Ambil saja dari piutang keluar, kita masukkan ke piutang masuk juga. Itu berarti ini kita ngambilnya ke F3. F3 karena F3 itu tempat headernya ID pembayar. Jadi sesuai tuh Edi Sasongko, lalu kita Ctrl C ke bawah, kita pastekan. Oke. Sekarang nilainya kita masukkan, ini pakai indeks. Biasakan kita menggunakan if di awal A3 jika kosong, kembalikan nilai kosong. Jangan lupa if error. Lalu untuk jika value-nya ada ataupun terisi, dia tidak error, lakukan indeks. Indeksnya kita berdasarkan dari BK piutang, langsung ambil di sisa piutangnya ya. Nanti di kolom di baris J ke bawah, di sini J3 sampai J, jadikan absolut. Lalu match-nya jangan lupa, karena aku tidak pakai match, dia bakal menjumlahkan semuanya tanpa terkecuali. Kalau pakai match ini berdasarkan kondisi, match-nya itu yang sesuai dengan, karena kita mulainya di TR piutang masuk, berarti match-nya berdasarkan dari F,
menggunakan ID pembayar yang unik. Nah, sesuai dengan yang di sini, baru masuk ke backup piutang. Masukkannya ke A4 ya, A3 sampai A seterusnya. Jadi F3 itu dimana yang sesuai di rentang A3 A seterusnya di sheet backup piutang. Lalu jadikan exact, tutup kurung lagi. Jangan lupa if errornya, karena ini mencakup sebuah nilai, maka kita jadikan 0 jika error. Tutup kurung lagi, baru enter. Nah, sekarang sudah sisa utang dari Edi Sasongko itu masih ada 50.000. Sekarang kita copy, kita taruh ke bawah, Ctrl D. Jangan lupa formatnya kita jadikan rupiah. Oke, lalu ke atas. Oh, bentar, ini ada yang salah. Tuh kan, gara-gara ini kesalahan saya ini. Saya tidak menjadikan ini absolut. Nah, udah absolut. Nah, kalau tidak absolut tuh dia hasilnya seperti ini, jadi A4. Kalau A4 berarti ada yang timpang datanya kan, ada data yang tidak di screening di A3, A3-nya kelewat. Karena kita bisa jadi di Sasongko atau Adi Sanjaya atau nama-nama lainnya itu kita nggak tahu urutannya nanti kan. Berarti ini kita ubah lagi, kita Ctrl C, baru ke bawah, lalu Ctrl D, kembali ke atas. Tuh, baru sudah benar kan, nge-tracknya benar. Dia screeningnya sesuai A3 sampai A seterusnya, A1000. Oke, sudah. Update piutang sudah. Lalu untuk status. Oke, untuk status itu ini kita selesaikan dulu yang di piutang keluar, karena ini ada yang belum selesai kan. Untuk status kita sesuaikan lagi. Kita cari dulu di file yang telah saya lampirkan. Kita lihat di sini TR piutang keluarnya, status yang ada belum lunas. Oke. Ctrl C, berarti ini berdasarkan dari update sisa piutang. Ini mudah kok. Ini simple sekali. Kita Ctrl V di sini. A3 jika kosong, buka jadikan string kosong, lalu buka if baru atau precondition baru, if L3, mana L3? L3 itu di sini, nah, berarti kan di nilai update sisa piutang. Jika L3-nya itu lebih dari 0, maka berarti dia belum lunas karena dia masih ada hutang. Dia kan harus 0. Nah, berarti jika itu false-nya itu baru ke lunas. Berarti false-nya itu kan jika dia 0, berarti baru lunas. Karena kalau lebih dari 0 dia belum lunas. Oke. Baru kita enter. Nah, sudah belum lunas. Sekarang kita copy, terapkan ke bawah. Tuh. Nah, sudah sesuai kan? Di sini si Andi Sanjaya karena dia sudah lunas, update sisa piutangnya 0, berarti kalau 0, nah, berarti kan sama dengan 0, berarti lunas jawabannya. Kalau lebih dari 0 belum lunas. Mau 1 perak pun di sini, misalnya 2 perak, tetap istilahnya belum lunas. Oke. Sama juga kita terapkan juga di transaksi piutang masuk. Nah, piutang masuk ini kan dia bayar ke kita kan. Sekarang kita copy di sini. A3 betul, L3 itu berarti dari I ya. Kita ambil dari nilai I. Bukan L3 tapi I3. Tuh. Jika I3 lebih dari 0, maka dia belum lunas, tapi jika dia sebaliknya atau pas dengan 0, berarti hasilnya lunas. Tuh kan, betul kan? Edi Sasongko belum lunas karena masih ada utang 50.000. Sekarang kita terapkan ke bawahnya. Ctrl D. Oke, udah lunas Andi Sanjaya, sedangkan si Edi Sasongko belum lunas. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi di backup piutang apakah ada yang belum terisi. Sudah terisi semua. Tuh. Nanti bagi kamu yang nonton, kamu bisa coba untuk melakukan input lagi, inputannya. Misalnya ada piutang baru, ada yang minjem duit lagi, masukin lagi di sini, tambahkan lagi, biar nanti datanya makin banyak, jadi makin nyaman untuk dipelajari, makin mudah kan, untuk datanya udah banyak ya, udah gemuk, karena datanya pasti bervariatif. Jadi bisa banyak analisis yang bisa dilakukan terkait dengan transaksi piutang. Oke, di sini backup piutang sudah terisi semua. Tuh. Sudah terdata. Berarti kita nanti next bakal lanjut
di pembahasan. Oh oke, sorry ya, nanti kita di pay later ya, tapi di sini masih ada yang belum selesai. Ini piutang masuk dan keluar. Oke, ini harus diisi. Oke, kita sambung dulu ya, kita isi dulu. Untuk sini contohnya BK piutang, BK saldo. Oke, jadi BK saldo itu tetap harus menyajikan data piutang. Oke, di sini piutang menggunakan sum ifs. Oke, ini biar cepat kita copy saja. Nanti kawan-kawan juga bisa melakukan hal yang sama. Berarti di sini tuh A3 kosong, berarti mengembalikan nilai kosong. Lalu masukkan if error. Di dalam if error kita ada sub ifs berdasarkan dari TR piutang masuk di kolom B3 sampai B atau B1000. Nanti berdasarkan kondisinya dari E3 sampai E1000 berdasarkan dengan A4 ini. Oke, jadi kalau kita lihat itu dari piutang masuknya ya, karena ini kan masuk. Berarti di sini tuh diambilkan B3 dan seterusnya. Acuannya berdasarkan tujuan dana, dompet, BCA dan lain-lain. Jadi bukan dari F, dari ID pembayar, bukan dari sini lagi, tapi udah merujuk ke arah dompet, BCA atau rekening dan lain-lainnya, yaitu di sel E3 sampai dengan E1000 ke bawah. Oke, sekarang kita enter hasilnya, lalu kita copy, kita terapkan ke bagian terbawah, lalu Ctrl D, lalu formatnya jangan lupa kita jadikan rupiah. Mana rupiah? Oke, Indonesia rupiah udah. Sekarang untuk yang keluar juga sama. Nah, juga. Untuk yang keluar saya ketik sendiri biar teman-teman bisa mengikuti atau memahaminya ini dengan baik. Jika A3 sama dengan kosong atau string kosong, maka kembalikan nilai string kosong. Lalu titik koma, masukkan if error. Nah, setelah if error lakukan sum ifs. Nah, yang mau kita hitung itu piutang keluar. Piutang keluar itu nilainya berarti B3, berarti masih di B3 sampai B. Jadikan absolut. Baru titik koma berdasarkan kondisi apa? Kondisinya berarti berdasarkan dari sumber dana yang keluar. Berarti di G3. Oke, sampai G1000 atau seterusnya. Nanti sumber dananya ini mengacu lagi dari BK saldo yang sejajar dengan H3. H3 ini kan berarti sejajarnya itu di A3. Jadi nanti dompet bakal disesuaikan di kolom transaksi piutang keluar G3 sampai G. Nah, baru kita masukkan di sini A4. Di situ tutup kurung, titik koma, karena ada if errornya. Jika non available ataupun error jadikan 0 saja. Tutup kurung. Kelebihan satu saja. Bentar ini yang salah. Di sini kosong, tutup kurung. Nah, keluarkan nilainya. Tuh, transaksi piutang keluarnya itu sudah 100.000. Tuh, karena tadi kan ada yang 100.000 kan, yang kita ada beri pinjaman. Tuh, sudah sesuai. Sekarang kita Ctrl C, lalu blok sampai ke bawah, Ctrl D. Jangan lupa formatnya kita jadikan rupiah. Tapi bentar, ada salah. Bukan salah sih, ada lupa sedikit, tapi kita jadikan dulu rupiah. Ada yang ketinggalan karena ini keluar. Ingat sebelumnya kalau keluar di report arus saldo ini kita jadikan yang negatif, agar nanti di bagian sininya itu tidak error untuk terkait sisa uang bersihnya. Karena kita menggunakan perhitungan sum. Nah, kalau sum ini kan itu berdasarkan ada operator apa saja yang di situ, apakah operatornya plus atau minus. Oke, sekarang kita perbaiki dulu piutang keluar di sini. Berarti hasilnya di sini kita tambah bintang. Bintangnya dibaca n-1. Biar hasilnya kalau dikalikan dengan -1 itu hasilnya minus. Karena keluar itu kan yang keluar dari dana kita. Itu kan sudah minus. Sekarang kita Ctrl C, terapkan ke bawah. Nah, di sini sudah minus 100 tuh. Jadi untuk dompet kalau dihitung masuknya 500.000, lalu ditambah lagi ada pindah dana masuk 1 juta, berarti 1.500.000 dikurang 200 karena ada keluar pindah dana, berarti 1.500.000 dikurang 200, 1.300.000,
Lalu ada keluar lagi 50.000, berarti 1.250.000. Lalu ada masuk lagi 50.000, berarti 1.250.000 tambah 50.000, 1.300.000 kembali. Lalu keluar lagi 100.000, 1.300.000 dikurang 100.000 itu 1.200.000. Di sini sudah sesuai sama, di sini juga sudah sama. Sedangkan untuk bagian penyesuaian, pengurangan dan penambahan belum kita masuk ke ranah ini. Berarti ini anggap saja masih kosong. Pinjaman hutang juga di sini masih kosong. Oke. Oh, sebenarnya ini bisa kita isi nanti ya. Kan ini kan datanya sudah ada. Pinjaman hutang. Oke, TR pinjam di sini. Nanti kita lanjut lagi untuk menyelesaikan ini, pay later juga. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.